I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan dengan menjelaskan patofisiologi penyakit diare. Selamat menyaksikan. Yang beranggota kelompoknya yaitu Fajar Maulana, Rahma, Uti Hosia, Fitri Nurrohmah, Nabila Alia, dan Anindita Biranwajwa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan ini sangat berhubungan dengan penyakit diare. Sistem pencernaan ini merupakan suatu sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh, yang dimulai dari makanan masuk melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, masuk ke usus besar, lalu keluar melalui anus, di mana pada mulut ini terdapat gigi lidah dan kelenjar ludah. Nah, gigi dan lidah ini membantu mencerna makanan secara mekanisme melalui kunyahan, sedangkan kelenjar ludah mencerna makanan secara kimiawi melalui enzim petialin atau amilase. Sedangkan sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak diperlukan tubuh. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan ini antara lain mulut, usus, asam lambung, ekar, dan anus. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai diare. Mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya diare. Nah, apa sih diare itu? Diare merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya melakukan buang air besar, bisa disebut dengan BAB yang lebih sering dari biasanya. Penyakit diare juga merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek, sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih banyak dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Nah, diare ini dapat menyerang semua kelompok umur dari bayi sampai orang tua, dan dapat menyerang berbagai golongan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Lalu, di sini terdapat patofisiologi diare, yang dimana terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu faktor infeksi, faktor makanan, dan faktor psikologi. Faktor pertama yaitu faktor infeksi, yang dimana proses ini dapat diawali adanya mikroba atau kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan, yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus, yang dapat menurunkan daerah permukaan usus, yang dimana terjadi perubahan kapasitas usus, yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus dalam absorpsi cairan dan elektrolit, atau juga dikatakan bakteri yang akan menyebabkan sistem transfer aktif dalam usus, sehingga sel mukosa mengalami iritasi yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit meningkat. Lalu, faktor yang kedua yaitu faktor di makanan, di mana dapat terjadi peningkatan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan yang kemudian menyebabkan diare. Lalu, faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis, di mana keadaan psikologis seseorang itu dapat mempengaruhi kecepatan peristaltik usus yang akhirnya mempengaruhi proses penyerapan makanan yang dapat menyebabkan diare. Lalu, selanjutnya, jika sudah terjadi diare, maka muncul 2 faktor. Yang pertama yaitu frekuensi BAB meningkat dan distensi abdomen. Nah, pada frekuensi BAB meningkat itu terjadi hilangnya cairan dan elektrolit berlebihan dan kerusakan integritas kulit perianal, yang dimana hilangnya cairan itu menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, dimana menyebabkan dehidrasi, dan kemudian itulah yang disebut kekurangan volume cairan dan resiko shock atau hipovolemik. Kemudian, pada hilangnya cairan itu juga dapat menyebabkan asidosis metabolik, lalu menyebabkan sesak. Kemudian, terdapat gangguan pertukaran gas. Lalu, faktor yang kedua yaitu ada disertasi abdomen yang menyebabkan mual dan muntah, nafsu makan yang menurun, dan itu juga bisa disebut sebagai ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya, gejala diare. Penderita dapat mengalami satu atau beberapa gejala sekaligus, tergantung dari penyebab diare. Adapun beberapa gejala yang terkena diare, yang pertama, dehidrasi. Diare yang disertai demam dan muntah-muntah cenderung membuat dehidrasi. Yang kedua, kepala pusing, lemas, dan kulit kering, merupakan salah satu tanda adanya buangan cairan tubuh yang berlebihan melalui BAB atau saat diare. Yang ketiga yaitu mulas dan kram perut. Terkadang mulas juga disertai dengan perih dan panas. Gejala ini menandakan adanya peradangan pada organ cerna akibat infeksi.
Yang keempat yaitu darah pada feses. Diare berlendir dan berdarah mungkin menunjukkan adanya infeksi dan diperlukan antibiotik yang sesuai dengan kuman penyebabnya. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Penderita mungkin jadi tidak menginginkan makan karena perut rasanya sakit dan kembung. Yang keenam, mual dan muntah. Pada umumnya adalah wujud dari infeksi yang terjadi dalam organ cerna. Bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus dapat melepaskan racun selama infeksi organ cerna. Yang terakhir, lembek dan cair. Penderita diare bentuk feses akan terlihat lembek dengan ukuran yang tidak beraturan atau bahkan cair dengan atau tanpa ampas. Klarifikasi diare. Berikut adalah beberapa klarifikasi diare menurut WHO 2005. Yang pertama, diare akut. Diare akut yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Yang kedua, disentri. Disentri yaitu diare yang disertai dengan darah. Yang ketiga, diare persisten. Diare persisten yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Yang keempat, diare yang disertai dengan malnutrisi berat. Penyebab diare. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan diare. Yang pertama, infeksi virus. Virus juga dapat menyebabkan diare. Penyakit diare yang disebabkan oleh virus sering disebut dengan nama penyakit kolera. Dan yang kedua, ada faktor psikologis, yaitu merasa cemas dapat menyebabkan penyakit diare. Yang ketiga, alergi makanan. Alergi kepada bahan makanan juga dapat menyebabkan diare. Yang keempat, efek samping obat-obatan. Obat-obatan dapat menyebabkan diare sebagai efek samping. Lalu, pencegahan diare. Diare bisa dicegah dengan menerapkan kebiasaan hidup bersih melalui cara-cara berikut. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum dan setelah makan serta sesudah menggunakan toilet. Yang kedua, mencuci buah dan sayur serta mengolah bahan makanan seperti daging sampai benar-benar matang. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman air yang belum dimasak sampai matang. Yang keempat, memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama bagi bayi, guna membantu membentuk antibodi dalam melawan mikroorganisme penyebab diare. Yang kelima, menjalani vaksinasi rotavirus untuk melindungi bayi dan serangan virus yang paling umum menyebabkan diare. Selanjutnya yaitu pengobatan diare. Pengobatan diare tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan diare, seperti infeksi bakteri, virus, parasit, atau faktor lainnya. Berikut adalah beberapa cara pengobatan diare. Yang pertama, perbanyak asupan cairan. Ada apa sih kita harus memperbanyak asupan cairan? Nah, hal ini dibutuhkan karena untuk menghindari dan menangani dehidrasi. Lebih baik kita tuh minum sedikit tapi sering, karena lebih baik masuk cairan sedikit daripada tidak sama sekali. Karena jika asupan cairan kita cukup, urin akan berwarna kuning muda atau hampir bening. Dan kita juga harus menghindari pemberian jus buah atau minuman bersoda karena akan membuat diare bertambah parah. Yang kedua, perhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Ketiga, hindari makanan yang tidak diperlukan. 4. Mengonsumsi suplemen makanan. 5. Mengonsumsi obat anti diare. 6. Pengobatan dokter. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum